Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Untuk sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Saya sendiri, Beli Sofan Mildan, NRP 2039 2010 30. Selanjutnya saya Faisal Maulana, NRP 203 920 1028. Saya sendiri Ainun Azab Sutasari, NRP 2039 201029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Zakaria dengan NRP 2039 201021. Saya Muhammad Irsyad Aziz, NRP 2039 2010. Yang pertama, pentingkah dalam menulis karya ilmiah itu harus disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel? Mungkin next slide ya. Nah, di sini ada 3 poin penting yang bakal saya jelaskan. Yang pertama yaitu terkait membaca. Nah, dalam KBBI itu membaca adalah mencari atau menambah informasi. Maksudnya di sini jika kita butuh sesuatu bacaan, suatu informasi bacaan, maka di situ kita misalkan menulis sesuatu atau segala macam, kita bisa memulainya dengan cara membaca atau menambah informasi. Setelah itu ada keterangan yaitu referensi. Apa itu referensi? Referensi itu bisa kita sebut sebagai sumber acuan, rujukan, atau sumber petunjuk. Nah, sumber acuan ini bisa kita jadikan opsi utama jika kita ingin menambah pandangan kita dalam menulis sesuatu, baik itu karya tulis, esai, ataupun jurnal. Yang terakhir yaitu kredibel. Apa itu kredibel? Dalam KBBI itu artinya kredibel dapat dipercaya. Jadi jika kita lihat beberapa sumber informasi sekarang yang berkembang di media sosial, itu banyak sekali sumber-sumber referensi yang mungkin kepercayaannya itu sangat minim gitu. Contohnya banyak sekali beredar referensi, misalkan ada berita atau jurnal yang kita belum tahu keabsahannya atau keilmiahannya gitu. Jadi dengan adanya penting atau tidaknya kegiatan membaca ini mungkin bergantung dengan kebutuhan kita, dan juga kita membutuhkan ketekunan dalam menggali informasi dan memperoleh suatu pemikiran. Jika kita ingin memiliki karya tulis yang benar-benar absah atau dapat dipercaya, maka kita perlu mencari referensi yang kredibel. Jika referensi itu jika karya tulis itu kurang memiliki referensi yang kredibel, maka dapat kita tanyakan keabsahan dari karya ilmiah tersebut. Karena seringkali kita menemukan dalam suatu karya tulis itu terdapat kekurangan pada pengumpulan dan penggalian informasi yang akan tuliskan di suatu karya ilmiah. Mungkin next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria referensi yang kredibel. Next. Jadi, kredibel sendiri menurut KBBI adalah dapat dipercaya. Kredibel juga memiliki arti dapat dilacak dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk ciri-ciri referensi kredibel dalam hal ini adalah jurnal atau artikel, yaitu harus memenuhi kaidah keilmuan, kemudian memiliki ISSN, kemudian ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Yang keempat adalah diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni, misalnya universitas atau lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Next. Jadi di sini ada 2 penjelasan mengenai artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Secara garis besar, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan publikasi ilmiah. Perbedaannya terletak pada jika jurnal ilmiah ini bersifat diterbitkan secara berkala sesuai bidang dan ruang lingkup keilmuan atau profesi tertentu, biasanya memiliki gaya selingkung dan format
penulisan tertentu. Nah, gaya selingkuh ini adalah gaya khas suatu jurnal yang sifatnya konsisten dan tetap. Jadi misalnya ada dua media massa. Misalnya adalah media massa A dan B. Pasti keduanya memiliki pedoman dan gaya penulisan yang berbeda. Next. Jadi di sini berikut adalah alasan mengapa harus menggunakan artikel atau jurnal ilmiah. Alasan pertama adalah objektif. Kenapa objektif? Karena jurnal ilmiah berbasis pada ilmu pengetahuan terkait dan berdasarkan fakta. Kemudian rasional, alasan selanjutnya adalah kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Kemudian reserve atau menahan diri, hati-hati, dan tidak overclaiming. Kemudian memiliki gaya bahasa yang formal sehingga hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Kemudian pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Next. Nah, bisa dilihat di sini adalah contoh dari jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh dua universitas yang berbeda. Mungkin bisa next. Selanjutnya untuk poin ketiga, yaitu cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Next. Oke, yang pertama yaitu ada Google Scholar. Ini juga apa yang paling sering aku gunain juga, semisal sedang mengerjakan HTI atau proposal lainnya. Jadi fungsinya ini ya sama untuk mencari jurnal-jurnal. Jadi caranya tinggal buka aja Google Scholar, kemudian search misalnya ini pompa sentrifugal, tinggal di search, nanti banyak jurnal-jurnal di sana kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya ada Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Ini juga lumayan kredibel karena isinya itu benar-benar lengkap gitu. Tapi ribetnya ini harus login gitu, jadi harus daftar dulu sebagai anggota kayak gitu. Next. Nah, yang selanjutnya ada Science Direct. Ini merupakan jurnal internasional. Di sini juga lengkap banget, khusus jurnal-jurnal internasional ya khususnya. Ini cara penggunaannya juga tinggal di search aja di Google Science Direct. Kemudian di sini ada keyword. Keyword itu kayak kata kuncinya. Kita mau nyari apa? Misalnya ini juga Rotary Pump, terus author name atau di sini ada jurnal atau book title kayak gitu. Nanti tinggal diklik aja, nanti langsung keluar banyak jurnal-jurnal dan bisa di style juga tahunnya kayak gitu. Next. Oke, yang selanjutnya ada ResearchGate. Ini sama aja kayak Science Direct, itu jurnal internasional. Cara penggunaannya juga sama, tinggal di search aja di publication. Kemudian ini seperti contoh di bawah ini ada water pump, tinggal diklik nanti langsung muncul beberapa jurnal-jurnal yang terkait dari water pump ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Sage Journal, yang juga merupakan jurnal internasional. Cara penggunaan juga sama. Di sini ada tulisan laman search, tinggal di search aja apa yang mau dicari, keywordnya tinggal dimasukin, nanti juga bakal keluar kayak gini, data mining dan lain-lain kayak gitu. Next. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana cara mencari jurnal, berikutnya kita akan mempelajari tentang cara menyimpan jurnal tersebut untuk referensi karya tulis kita. Next. Yang pertama, bila mana kita sudah memiliki file dari jurnal tersebut, kita hanya perlu untuk membuka icon add file di pojok kiri atas atau mungkin add folder untuk membuka jurnal dalam suatu folder. Next. Setelah kita
inject add file, tinggal kita cari file jurnal tersebut. Next. Nah, setelah proses selesai akan muncul halaman seperti ini dan dipastikan di sini sudah terlihat judulnya, terus penulisnya, tahunnya dan sebagainya. Next. Nah, untuk yang kedua ada cara kita menyimpan referensinya melalui website atau mengunduh file tersebut. Yang pertama bisa dilihat di pojok kanan atas ada ikon Mendeley. Tinggal kita pencet dan next. Nah, di situ akan muncul pilihan Add to Mendeley. Tinggal kita pencet Add to Mendeley dan bisa di next. Nanti akan kita disuruh menunggu hingga prosesnya selesai dan next. Dan setelah prosesnya selesai, jurnal tersebut sudah bisa muncul di Mendeley. Next. Baik, pada poin 5 sekarang praktik menggunakan aplikasi Mendeley dalam menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam aplikasi Microsoft Word. Jadi dalam menggunakan aplikasi Mendeley dalam menulis sumber kutipan dan daftar pustaka itu terdapat poin-poin atau tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama yaitu dengan mencari artikel ilmiah bisa melalui Google Scholar atau Microsoft Academic dan perpustakaan nasional. Setelah mencari artikel ilmiah, kemudian kita mengunggah jurnal ke aplikasi Mendeley dan membuat kutipan dan membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Langsung saja kita praktikkan. Terdapat 3 aplikasi yang harus kalian persiapkan, yaitu yang pertama Google Chrome, yang kedua Mendeley, dan Microsoft Word. Langsung saja kalian klik Google Chrome. Untuk mencari jurnal atau artikel ilmiah, kalian bisa mencari melalui Google Scholar. Dan kalian klik web dari Google Scholar. Misalkan kita akan mencari tentang protokol kesehatan. Jadi jangan lupa kalian jaga protokol kesehatan. Kalian bisa mencari artikel mana yang kalian ingin jadikan referensi buat karya tulis ilmiah kalian. Misalkan kita mencari artikel ilmiah yang tentang protokol dengan judul penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko COVID-19 pada mahasiswa. Tinggal klik dan akan muncul lembar dari jurnal yang kita pilih. Dan untuk mendownload file dari jurnal yang kita pilih, kita pilih full text PDF bahasa Indonesia dan kita klik download dan kita buka dari file artikel ilmiah yang sudah kita download dan kita download lagi untuk disimpan di berkas laptop kita. Kita bisa menggunakan judul dari filenya berupa nama pengarang atau nama penulis, misalkan, dan judul dari artikel ilmiahnya penerapan kesehatan. Tinggal kalian save. Buka aplikasi Mendeley guna untuk mengunggah file dari artikel ilmiah. Kalian bisa klik Add New dan pilih File from Computer. Dan kalian klik file artikel ilmiah yang sudah disimpan dan open. Dan ini merupakan lembar kerja dari aplikasi Mendeley dan ini merupakan tanda sudah terdownload atau sudah diunggah ke dalam aplikasi Mendeley.
Dan sekarang kita langsung saja membuat sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam aplikasi Microsoft Word. Misalkan kita mengutip bagian latar belakang, yaitu memasuki era new normal hingga pulih kembali. Kalian copy dan paste. Oh iya teman-teman, ingat, dalam menduplikasi kutipan seseorang, kita tidak boleh hanya copy dan paste. Itu merupakan sebuah kegiatan plagiat. Untuk menghindari kegiatan plagiat, kalian harus mengubah kutipan tersebut, tetapi inti dari kalimat tersebut tetap sama dengan kalimat kutipan yang sebenarnya. Misalkan kita rubah kalimat pertamanya. Misalkan kita ubah sedikit saja, yaitu kita ubah pada era new normal. Dan untuk membuat sumber kutipan, kalian bisa mengklik spasi. Dan maaf, ini dirubah posisinya biar lebih memudahkan. Dan kalian bisa, oh ya, sebelum itu kalian dalam membuat ruang dari Mendeley site, kalian klik tab reference, kemudian kalian klik Mendeley. Nanti akan muncul ruang kerja dari Mendeley site. Nah, untuk membuat kutipan, kalian dengan mengklik more, setelah itu update from library. Kenapa harus klik update from library? Karena supaya file yang baru kalian unggah itu akan muncul di dalam Microsoft Word. Nah, ini merupakan artikel ilmiah yang sudah kita unduh. Tinggal klik dan klik insert one citation. Setelah diklik akan memunculkan sumber kutipan atau citasi. Dan untuk membuat daftar pustaka, kalian bisa langsung saja dengan klik more, insert bibliography, continue. Dan ini merupakan daftar pustaka dari sumber kutipan yang kalian pilih. Jadi itu saja cara membuat sumber kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley di dalam aplikasi Microsoft Word. Jadi itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.